Halo, ketemuan lagi bersama saya Dwi Indra Purnomo dari The Local Enablers, tentunya bersama Seal. Kali ini kita masuki ke Double Diamond, masih versinya Design Thinking episode kedua ya. Nah, Double Diamond ini adalah secara teknis kita akan paham si konsep Design Thinking ini lebih detail lagi. Nah, ngomongin si Design Thinking memang erat kaitannya sama problem solving tentang pemecahan masalah. Nah, biasanya problem solving ini adalah irisan antara proses dan rasionalitas. Jadi biasanya problem solving dan erat kaitannya dikaitkan sama si design thinking. Nah, semakin banyak kita berlatih design thinking, biasanya kita jadi lebih matang dan punya pengalaman untuk mengambil keputusan atau decision making. Nah, ini perlu intuisi karena kalau design thinking dilakukan secara bagus ya, secara frekuentif, masih ingat nggak tentang kalau produk itu sebenarnya di baliknya ada individu dengan pola mindsetnya, kemudian juga organisasi dan budayanya. Justru dengan semakin banyak kita melakukan proses design thinking, maka kemampuan decision makingnya juga semakin bagus karena kita punya tingkat rasionalitas yang tinggi dan intuisinya makin baik. Nah, kita balik lagi sama double diamond. Masih ingat nggak dari A ke B? Yaitu di mana kita posisinya sempat nggak tahu dan kemudian kita berhipotesis, kemudian kita pengen melangkah ke titik B. Sampai tahu dan tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, si double diamond ini ada dua versi ya. Yang pertama adalah double diamond design process dan yang kedua adalah IDEO design process. Sebenarnya sama-sama aja. Yang satu adalah problem space, yang satu lagi solution space. Jadi di double diamond yang pertama adalah kita berusaha untuk memahami dan mendefinisikan problem dari si user. Kemudian yang kedua adalah mendevelop atau mengembangkan dan menyampaikan gagasannya dalam solution space. Sama juga dalam IDEO design process, di mana kita perlu cari inspirasi dengan melakukan proses-proses divergent atau nanya orang lain. Kemudian kita konvergenkan. Nah, dalam usaha konvergen dan divergent antara keduanya di double diamond pertama dan kedua, itu namanya proses bergagasan. Oleh karena itu sering banget kita sebutkan sebagai proses ideasi. Nah, dalam proses ideasi ini kemudian akan berujung pada implementasi. Nah, yang menarik dalam proses design thinking ini, di double diamond yang pertama, kita storytelling tentang personanya. Di double diamond yang kedua, kita storytelling tentang produknya yang memberikan solusi bagi problematikanya. Nanti kita akan berlatih problem solving dengan storytelling ya. Nah, diingetin lagi bahwa hal yang pertama adalah berempati, kemudian mendefinisikan, kemudian bergagasan, kemudian memprototipekan atau membuat pura-rupa, dan kemudian mengujinya. Nah, kalau kita lihat di double diamond yang kedua, itu muter ya. Bergagasan, dibuat contoh, diuji, diputer lagi. Nanti kalau diuji biasanya dia dapatkan sebuah inspirasi bahwa oh ternyata gagal nih di satu titik ini. Kemudian diputer lagi, dibenerin. Sehingga harus benar-benar berproses antara empathize, define, ideate, prototype, sampai dengan testing. Nah, ini penting banget untuk dilakukan secara berurutan sehingga nanti kita bisa lebih handal lagi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang berwarna hijau biasanya disebutkan dengan doing the right thing. Melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat, yang berwarna merah. Doing things right. Melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat. Jadi jangan lupa, double diamond ini sangat keren menurut saya karena ini sangat powerful untuk menghadirkan banyak solusi yang pas. Nah, double diamond proses ini biasanya dilakukan dengan diawali dengan apa sih sebenarnya dan apa jika terjadi, itu dalam konsep define. Kemudian kita develop dengan apa yang kira-kira membuat yang luar biasa atau di sini disebutnya dengan what's wow dan what's work. Jadi what is, what if, what wows, what works. Nah, baru kita menyampaikan solusinya. Ngingetin lagi, divergent, convergent. Divergent banyak mendapatkan insight dari orang-orang yang punya beda pengalaman atau sudut pandang lain. Convergent adalah mencari sesuatu keputusan dari hal-hal yang digagas. Nah, gimana caranya kita melakukan proses double diamond? Kalau kita mulai dengan ketidaktahuan, maka kita mulai dengan proses discover. Biasanya tools-tools yang digunakan adalah mind mapping, tanya orang dengan perspektif yang berbeda, melakukan proses brainstorming, kemudian melakukan proses juga reverse brainstorming, atau nanti kita melakukan proses riset dengan jurnal-jurnal ataupun bahan statistik,
kemudian kita bisa langsung turun ke lapangan, melakukan proses interview, focus group discussions, observasi, dan juga melakukan proses journey barengan usernya. Nah, itu kita lakukan proses divergent. Dalam proses define, apa aja yang harus kita lakukan? Pertama, kita menganalisa. Apa toolsnya? Toolsnya bisa pakai akar masalah atau root cause analysis dengan menggunakan 5 why sampai ujung, menggunakan user story, atau menggunakan affinity diagram. Kamu bisa pakai tools-tools itu untuk melakukan proses define. Nah, setelah problem space, masuk ke proses develop. Tools apa aja yang bisa digunakan untuk proses develop? Pertama, kita bisa menggunakan minimum viable product. Bisa di googling ya, minimum viable product. Bisa menggunakan rapid prototyping. Bisa menggunakan storytelling. Bisa menggunakan customer journey mapping. Nah, terakhir, untuk convergent bagian deliver, kita bisa survei, bisa think loud, bisa shadowing. Ngelihat apakah prototype kita disukai sama pelanggan. Jadi, ini adalah gambar di mana tools apa saja yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk melalui proses discover, define, develop, dan deliver. Biasanya dalam prakteknya, diagram pertama atau double diamond yang pertama, kita melakukan proses observasi, studi literatur, survei, contextual review, user interview, bisa user journey, bisa persona. Nah, kemudian di tahapan berikutnya, di develop dan deliver, kita ngomongin ideations, evaluations, prototyping, user testing, blueprinting, sampai user testing. Nah, ini semuanya perlu dilakukan. Sehingga kita akan berakhir di double diamond yang kedua, sehingga kita masuk ke titik B, yaitu jadi tahu dan kita tahu harus ngapain. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting kita ingat, bahwa jika kita memulai proses design thinking, kita benar-benar harus melepaskan siapa kita, dari mana kita, dari institusi mana, dari bisnis mana, nggak boleh dipakai. Benar-benar kita melakukan proses berempati, melepaskan kepentingan bisnis kita dan fokus sama usernya, dan kita jadi tahu harapan user sampai life goals-nya. Nah, kalau kita udah lepas jaket kita sebagai institusi, sehingga kita harapannya bisa memvalidasi sebenarnya user pengennya apa. Kondisinya menjadi lebih baik karena apa. Baru kita mengkontekstualisasikan dengan bisnis dan menghadirkan produk sebagai solusi. Masih ingat dengan iklannya Ibu Rofiatun dari Tokopedia yang menggambarkan design thinking double diamond? Menit pertama dia ngomongin tentang Ibu Rofiatun secara usernya. Menit kedua dia ngomongin mengkontekstualisasikan kebutuhan Ibu Rofiatun agar dia bisa diterima sebagai bisnis yang memberikan solusi bagi problematika Ibu Rofiatun. Ini ya, nanti silakan teman-teman untuk cek lagi. Inilah salah satu iklan yang menurut saya terbaik dalam menggambarkan proses design thinking. Sehingga harapannya kita bisa melakukan proses-proses mendeliver produk yang bisa menjadi jawaban bagi Ibu Rofiatun. Ingat lagi bahwa proses bergagasan itu perlu melakukan proses-proses yang diverge juga. Artinya kita harus benar-benar bisa membuka pikiran, jangan-jangan ada ide gila yang bisa kita adopsi untuk kemudian disalurkan menjadi problem dan solusi. Nah, salah satu tools yang sering kali the local enablers lakukan adalah wall of criteria. Ular berwarna merah ini sebenarnya adalah perjalanan konsumen atau perjalanan user. Jadi kalau kita jadi user dalam menjalani sebuah pengalaman, titik sedihnya di mana? Titik senangnya di mana? Titik sedihnya di mana? Titik senangnya di mana? Kita mapping semuanya dan kita akan mencari jawaban bagaimana caranya membuat sesuatu yang tidak disukai atau pain point atau kesedihan menjadi gain point, menjadi kebahagiaan. Nah, ini adalah salah satu trik di mana teman-teman bisa menciptakan solusi. Yang sering kali kita lakukan, kalau teman-teman ingat dengan iklan Ibu Rofiatun, kenapa kita tidak menjawab anak dengan PAUD? Kenapa dia tidak dijawab kebutuhan uang dengan menyalurkan kredit atau misalnya tidak memasangkan suaminya misalnya? Karena kita harus benar-benar melakukan proses-proses pencarian kriteria, bukan pada solusi pada titik-titik permasalahan. Contoh yang paling real adalah kisah perjalanan konsumen di Starbucks. Di bagian atas adalah bagaimana orang-orang senang dalam proses perjalanan di Starbucks. Di bagian bawah adalah hal-hal yang menyedihkan atau tidak disukai dalam proses perjalanan Starbucks. Ketika kita di kantor misalnya, pengen keluar untuk ngopi-ngopi,
cari tempat yang menyenangkan, masuk mobil, dari kantor, masuk mobil, itu antisipasi. Ada kekhawatiran macet, ada kekhawatiran lain-lainnya. Kemudian begitu masuk, oh ternyata kedinginan. Tapi ternyata juga terlalu ribut, cold and loud. Tapi ambience-nya suka, aromanya menyenangkan. Nah, makanya aroma sama ambience itu ada di atas. Kemudian dia menemui pelayannya. Kemudian di situ ada antrian, ada di bawah itu tidak menyenangkan, dan kemudian fake greeting atau salam yang palsu. Nah, ini menarik ya, karena itu tidak menyenangkan. Tapi kemudian ternyata karyawannya polite atau sopan, dan tempatnya aman. Kemudian senang, kemudian dia minum dengan tasty drink dan temperatur yang pas, kemudian wifi-nya gratis. Tapi sayangnya ribut, sehingga dia titiknya di bawah. Nah, kemudian dia berakhir dengan good drink. Nah, ini namanya customer journey. Gimana kita memetakan titik-titik mana aja yang menyenangkan, titik-titik mana aja yang tidak menyenangkan. Nah, yang harus dilakukan dalam proses design thinking adalah mengangkat pain ini ke atas. Pain ini ke atas. Sehingga itu disebut pain reliever. Titik-titik yang tidak menyenangkan itu dijawab dengan jawaban berupa pain reliever. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini, kita lihat pain reliever yang banyak banget untuk mengobati rasa sakitnya sepanjang perjalanan konsumennya. Tapi kalau misalnya titik-titik ini dijawab dengan solusi 1, 2, 3, dan 4, itu tidak tepat. Caranya gini ya, untuk mencari sebuah solusi agar dia bisa dicintai sama penggunanya. Contoh, kalau lelah, lama, sempit, jauh, was-was, dan sulit, itu tidak dijawab dengan lelah, dijawab dengan minuman dingin. Lama tidak dijawab dengan jalan pintas. Sempit itu jangan dijawab dengan melebarkan jalan. Atau tokonya jauh itu jangan dijawab dengan buka cabang baru. Atau kalau was-was jangan dijawab dengan menyediakan satpam, atau sulit dijawabnya dengan kamus jawaban. Nah, ini menyediakan infrastruktur. Ini bisa aja jadi benar, tetapi tidak tepat. Sehingga yang ditawarkan sama kita tuh bukan infrastruktur. Infrastruktur adalah pilihan terakhir dalam sebuah solusi. Sehingga yang lebih tepat adalah jika kamu lelah, lama, sempit, jauh, dan was-was, maka jawabannya adalah jadi kriteria seperti ini. Pain jadi kriteria, bukan pain jadi solusi ya. Pain dicari kriterianya, contohnya kayak gini. Kalau lelah, dijawab dengan bersama. Contohnya kalau kita lari sendiri, itu capek. Tapi kalau larinya bareng-bareng, itu nggak capek. Artinya lelah kriterianya adalah bersama. Kemudian kalau lama, itu dibuat nggak kerasa. Dibikin mural, dibikin deep talk, dibikin apa yang bisa bikin sesuatu nggak kerasa. Kalau jalannya sempit, bukan berarti harus dilebarkan, tetapi bagaimana cara kita mengeksplorasi jalan sempit tersebut. Kalau jauh, bukan artinya menghadirkan toko baru, tapi bagaimana menghubungkannya. Kalau was-was, bagaimana kita menjaminnya. Kalau sulit, bagaimana caranya menjadi menyenangkan. Nah, ini yang namanya kriteria. Ini adalah hal yang paling tricky dalam design thinking. Karena biasanya kita terjebak sama solusi dan solusi. Padahal kita perlu mencari kriteria sebelum ke solusi. Nah, bersama, tidak terasa, eksplorasi, terhubung, terjamin, dan senang adalah kriteria. Sehingga yang kita lakukan adalah menggabungkan kesemuanya menjadi sesuatu yang menjadi penting. Kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana caranya menjadikan solusi. Nah, teman-teman perlu untuk membuat kriteria-kriteria menjadi solusi. Nah, nanti setiap kriteria itu digabungkan menjadi sebuah gagasan. Lempar saja kriteria itu pada teman-teman kita, kemudian menjadi gagasan-gagasan baru. Nah, ini penting banget untuk dijadikan sebagai gagasan baru. Jadi misalnya kalau kita udah punya kriteria, kita lempar sama tim dapat produk A, dapat B, dapat C, dapat D. Nanti setiap orang datang dengan idenya beda-beda. Tapi dalam design thinking, kalau kita datang dengan ide yang berbeda, bukan artinya kita harus memilih salah satu, tetapi bisa jadi nasi goreng maut. Kenapa nasi goreng maut? Karena kalau orang pengen nasi goreng, yang satu pengen mie goreng, bukan artinya kita milih harus nasi goreng satu mie goreng, tapi bisa jadi nasi goreng maut. Jadi bisa disatuin. Nah, contohnya kayak gini. Kalau ada dua hal yang berbeda, nggak perlu memilih satu atau dua. Tetapi cari irisannya, cari hubungannya. Kalau enggak, sequential. Sequential itu makan paginya nasi goreng, makan siangnya mie goreng. Itu sequential. Jadi kita tidak memilih salah satu. Atau kita bisa membuat ide itu bergagasan satu di atas yang lainnya. Sehingga ini menjadi menarik karena proses bergagasan itu bisa menjadi gila kalau sesuatunya itu bisa berkolaborasi. Entah itu disatuin atau secara sequential.
Nah, oleh karena itu, di ujungnya si gagasan ini perlu diturunkan. Apakah benar gagasan ini bisa dibuat menjadi sebuah produk yang diinginkan pasarnya? Bisakah mendatangkan keuntungan darinya? Dan apakah kita bisa membuatnya? Sehingga terakhir dalam design thinking, ini terdiri dari hal-hal yang perlu dilakukan dengan baik. Pertama, tentang people. Apakah benar mereka membutuhkan produk kita? Yang kedua, secara teknologi, apakah benar bisa dilakukan untuk orang-orang dan bisa dilakukan secara prosesnya? Yang ketiga, bagaimana nomor satu tentang orang dan teknologinya bisa mendukung kesuksesan kita dalam sebuah perusahaan? Dan terakhir adalah tentang waktunya. Karena sebuah gagasan itu akan bergantung sama waktunya, maka teman-teman tidak selalu harus menyempurnakannya dalam satu waktu ya. Satu produk itu tidak selalu harus jreng langsung dalam satu waktu. Sehingga kita bisa bikin timeline-nya. Sehingga kemampuan kita untuk menciptakan produk yang desirability-nya tinggi, viability-nya baik, dan feasibility-nya oke, maka kita perlu menuangkannya dalam timeline. Sehingga penutupnya adalah, jangan lupa dalam design thinking ini akan menciptakan sebuah produk yang memiliki karakteristik khusus, yaitu kualitas tertentu yang memiliki ciri khas yang dimiliki. Tapi jangan lupa, hal penting yang paling di-skip nih sama orang-orang kalau dalam design thinking, tidak menciptakan kriteria untuk sebuah produk. Maka, pastikan setiap produk yang dihasilkan atau solusi yang dihasilkan dari kriterianya dulu, bukan dari solusi-solusi kecil. Buat kriterianya, buat produknya, gabungkan dengan yang lainnya, turunkan dengan timeline yang lebih baik. Terima kasih banyak, semoga Double Diamond ini bisa membuat kamu lebih baik lagi dalam memahami proses design thinking yang akan melahirkan produk-produk inovatif. Selamat belajar!